Shalom, perkenalkan nama saya Reneldis Julita Bria dengan NIM 21142010002. Saya mahasiswa aktif semester 3 Universitas Pembangunan Indonesia Manado dari Fakultas Keperawatan. Di video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Tirsa Mongi Escape MKes. Aplikasi transkultural nursing sepanjang daur kehidupan manusia. Pengertian transkultural. Transkultural nursing adalah suatu area atau wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan praktek keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia. Kepercayaan dan tindakan dan ilmu ini digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan khususnya budaya atau keutuhan budaya kepada manusia. Asumsi mendasari dari teori adalah perilaku caring. Caring adalah esensi dari keperawatan, membedakan, mendominasi, serta mempersatukan tindakan keperawatan. Tindakan caring dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan dalam memberikan dukungan kepada individu secara utuh. Perilaku caring semestinya diberikan kepada manusia sejak lahir. B. Peran dan fungsi perawat. Budaya mempunyai pengaruh luas terhadap kehidupan individu. Oleh sebab itu, penting bagi perawat mengenal latar belakang budaya orang yang dirawat atau pasien. Misalnya kebiasaan hidup sehari-hari seperti tidur, makan, kebersihan diri, pekerjaan, pergaulan sosial, praktik kesehatan, pendidikan anak, ekspresi perasaan, hubungan kekeluargaan, peran masing-masing orang menurut umur. Kultur juga terbagi dalam subkultur. Subkultur adalah kelompok pada suatu kultur yang tidak seluruhnya menganut pandangan kelompok kultur yang lebih besar atau memberi makan yang berbeda. Kebiasaan hidup juga saling berkaitan dengan kebiasaan kultural. Yang C. Pengkajian asuhan keperawatan budaya. Perawat dalam menjalankan tugasnya sering menghadapi klien yang memiliki latar belakang etnik, budaya, dan agama yang berbeda. Untuk menghadapi situasi ini, penting bagi perawat untuk memahami bahwa klien memiliki pandangan dan interpretasi mengenai penyakit dan kesehatan yang berbeda. Pandangan tersebut didasarkan pada keyakinan sosial budaya klien. Yang D. Beberapa instrumen pengkajian budaya. Pada abad ke-21 ini, tuntutan terhadap asuhan keperawatan semakin besar. Tak hanya asuhan keperawatan yang melihat sisi medisnya saja, tetapi juga melihat dari sisi budaya. Jika melihat dari sisi budaya, ini termasuk ilmu keperawatan yang memasuki level middle teori rank, yaitu teori transkultural nursing. Transkultural nursing mempunyai tahapan yang sama dengan proses keperawatan, antara lain pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pengkajian dalam transkultural nursing memiliki instrumen atau komponen tersendiri, antara lain warisan dan sejarah etnik, variasi biologis, religius, dan kepercayaan, organisasi sosial, komunikasi, waktu, kepercayaan perawatan dan prakteknya, serta pengalaman sebagai tenaga profesional. Yang E. Aplikasi konsep dan prinsip transkultural nursing sepanjang daur kehidupan manusia. Yang pertama, perawatan kehamilan dan kelahiran. Kehamilan dan kelahiran bayi pun dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Dalam ukuran-ukuran tertentu, fisiologi kelahiran secara universal sama, namun proses kelahiran sering ditanggapi dengan cara-cara yang berbeda oleh aneka kelompok masyarakat. Berbagai kelompok yang memiliki penilaian terhadap aspek kultural tentang kehamilan dan kelahiran menganggap peristiwa itu merupakan tahapan yang harus dijalani di dunia. Yang kedua, perawatan dan pengasuhan anak. Di sepanjang daur kehidupannya, manusia akan melewati masa transisi dari
awal masa kelahiran hingga kematiannya. Kebudayaan turut serta mempengaruhi peliharaan tersebut. Dalam asuhan keperawatan budaya, perawat harus paham dan bisa mengaplikasikan pengetahuannya pada tiap daur kehidupan manusia. Salah satu contohnya yaitu aplikasi transkultural pada perawatan dan pengasuhan anak. Menurut Urien Bronfenwiener 1990, setidaknya ada 5 sistem yang berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak, yaitu yang pertama sistem mikro, kedua sistem meso, ketiga sistem ekso, keempat sistem makro, dan yang kelima sistem krono. Penerapan konsep kultur lainnya. Sistem pengobatan tradisional merupakan sub-unsur kebudayaan masyarakat sederhana. Pengetahuan tradisional dalam masyarakat tradisional. Sistem pengobatan tradisional ini adalah pranata sosial yang harus dipelajari dengan cara yang sama seperti mempelajari pranata sosial umumnya, dan bahwa praktek pengobatan asli atau tradisional adalah rasional dilihat dari sudut kepercayaan yang berlaku mengenai sebab akibat beberapa hal yang berhubungan dengan kesehatan atau sehat sakit menurut budaya-budaya yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah untuk menentukan sebab suatu penyakit ada 2 konsep, yaitu konsep personalistik dan konsep naturalistik. Yang berikut kita masuk di aplikasi keperawatan transkultural dalam berbagai masalah kesehatan pasien. Yang pertama, definisi keperawatan transkultural. Pengertian transkultural bila ditinjau dari makna kata transkultural berasal dari kata trans dan kultur. Trans berarti alur, perpindahan, jalan lintas atau menghubung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trans berarti melintang, melintas, menebus, melalui. Kultural berarti budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kultur berarti kebudayaan, cara pemeliharaan. Pembudayaan, kepercayaan, nilai-nilai dan pola perilaku yang umum berlaku bagi suatu kelompok dan diteruskan pada generasi berikutnya. Sedangkan kultur berarti sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaan. D. Tujuan penggunaan keperawatan transkultural. Menurut Langer, tujuan penggunaan keperawatan transkultural adalah dalam pengembangan sains dan ilmu yang humanis sehingga tercipta praktek keperawatan pada kebudayaan yang spesifik. Dan yang C. Konsep dalam keperawatan transkultural. Budaya merupakan salah satu dari perwujudan atau bentuk interaksi yang nyata sebagai manusia yang bersifat sosial. Budaya yang berupa norma, adat istiadat menjadi acuan perilaku manusia dalam kehidupan dengan yang lain. Selain itu, ada beberapa konsep lagi yang terkandung dalam transkultural nursing, yaitu budaya, nilai budaya, perbedaan budaya, etnosentris, etnis, ras, demografi, dan care. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk tetap bergabung bersama kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.